Mengenal jamur Colectotrichum capsici, penyebab busuk buah atau antraknosa pada cabai. Cara pencegahan dan pengendalian secara biologi dan kimia. Antraknosa atau busuk buah adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur atau cendawan Colectotrichum capsici. Penyakit ini telah menjadi momok menakutkan bagi petani cabai, karena dapat menyebabkan kerugian besar bahkan gagal panen. Karakteristik jamur Colectotrichum capsici. Jamur ini termasuk dalam famili Pilacoraceae. Memiliki struktur tubuh yang kompleks, dengan konidiofor yang panjang dan ramping. Dapat membentuk sporangium yang berisi spora. Spora jamur ini berbentuk oval atau elips, dengan ukuran sekitar 10-20 mikrometer dan dapat berpindah dengan media angin. Dapat tumbuh pada berbagai jenis substrat termasuk tanah, daun dan buah. Faktor yang mempengaruhi intensitas infeksi jamur Colectotrichum capsici pada tanaman. 1. Kondisi tanah. pH tanah, kurang dari 6,5. Kelembaban, 90% atau tinggi. Suhu, 25 derajat Celcius atau hangat. Sinar matahari, 15.000 lux yaitu tingkat cahaya yang relatif rendah. Ketersediaan nutrisi, nutrisi yang tinggi terutama pada buah menjadikannya sasaran utama infeksi Colectotrichum capsici. 2. Karakteristik tanaman yang rentan terinfeksi. Kulit buah yang tipis, tanaman dengan kulit buah yang tipis lebih rentan terhadap infeksi karena jamur dapat lebih mudah menembus kulit buah seperti cabai dan tomat. Kandungan air yang tinggi, tanaman dengan kandungan air yang tinggi akan disukai jamur karena kondisi lingkungan yang lembab lebih mudah tumbuh dan berkembang. Sistem akar yang lemah, tanaman dengan sistem akar yang lemah akan lebih mudah terinfeksi. Tanaman kurang nutrisi, kekurangan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, atau kalium lebih rentan terhadap infeksi Colectotrichum capsici. 3. Siklus hidup Colectotrichum capsici. 1. Sporulasi, Colectotrichum capsici menghasilkan spora pada tanaman inang yang terinfeksi. 2. Dispersi spora, spora menyebar melalui udara, air, atau kontak langsung dengan tanaman yang terinfeksi. 3. Infeksi, spora menginfeksi tanaman cabai melalui luka atau goresan pada daun atau buah. 4. Koloniasi, menghasilkan hifa yang menyebar ke seluruh tanaman. 5. Menghasilkan spora sekunder yang dapat menyebar dan menginfeksi tanaman lain. Pintu masuk spora Colectotrichum capsici menginfeksi tanaman. Stomata, kutikula dan luka pada daun dan buah. Lapisan epidermis akar, rambut akar dan luka pada akar. Cara pencegahan dan pengendalian antraknosa atau busuk buah. Sebagai tindakan pencegahan, dilakukan dengan aplikasi agen biologi dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah jamur, bakteri baik dalam tanah yang mampu mengendalikan perkembangan jamur dan bakteri patogen sehingga mengurangi potensi tanaman terinfeksi. Pencegahan dan pengendalian secara biologi dengan mengandalkan agen biologi seperti Trichoderma, Bacillus dan Mycorrhiza. Pada tahap pengolahan lahan pertanian seperti pembersihan lahan dan penggemburan baik manual maupun mekanik, dengan penambahan bahan organik, juga segera diaplikasi agen biologi dengan tujuan untuk menambah agen biologi atau mikroorganisme baik dalam tanah, untuk menguraikan bahan organik menjadi kompos, menekan perkembangan jamur, bakteri patogen dan mempermudah penetrasi akar. Aplikasi agen biologi yang disarankan. 1. Aplikasi pada bibit. Bibit direndam dalam rendaman agen biologi yang sudah dilarutkan dalam air dengan dosis 10 ml per liter air. Bibit direndam sekitar 30 menit kemudian ditanam. Tujuannya adalah supaya agen biologi menginfeksi permukaan bibit, baik biji maupun akar sehingga mampu menghalangi infeksi jamur atau bakteri patogen. 2. Aplikasi pada media tanam, dosis 5 ml per liter air. Larutan agen biologi disiram atau disemprot ke lahan atau media tanam, terutama sebelum dipasang mulsa. Aplikasi ke lubang tanam sebelum tanam bibit dengan dosis 200 ml per lubang. 3. Aplikasi setelah tanam. Kocor lubang tanam dengan dosis 200 ml per lubang. Dosis agen biologi adalah 3 ml per liter air dan bisa diulangi 2 minggu sekali. Aplikasi agen biologi dilakukan tidak bersamaan dengan penyemprotan fungisida kimia. Berikan jarak waktu 5-7 hari untuk menghindari kerusakan agen biologi. Kelebihan dan kekurangan pengendalian antraknosa dengan cara biologi. 1. Kelebihan. Ramah lingkungan, agen biologi tidak beracun dan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Biaya yang lebih rendah, penanganan antraknosa dengan agen biologi lebih murah dibandingkan dengan menggunakan fungisida kimia, karena harganya yang relatif murah dan bisa diperbanyak. Meningkatkan kesehatan tanaman, agen biologi dapat meningkatkan kesehatan tanaman, dengan memperkuat sistem kekebalan tanaman dan mengurangi resiko resistensi. Dapat digunakan dalam jangka panjang, agen biologi dapat digunakan dalam jangka panjang, tanpa khawatir tentang dampak negatif pada lingkungan.
2. Kekurangan. Waktu yang lebih lama untuk mengendalikan penyakit. Penanganan antraknosa dengan agen biologi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengendalikan penyakit, dibandingkan dengan menggunakan fungisida kimia. Kurang efektif dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Agen biologi kurang efektif dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti suhu yang sangat tinggi atau rendah, kelembaban yang sangat tinggi atau rendah. Memerlukan aplikasi yang tepat. Agen biologi memerlukan aplikasi yang tepat untuk efektif, seperti dosis yang tepat, waktu aplikasi yang tepat, dan metode aplikasi yang tepat. Kurang tersedia di pasar. Agen biologi kurang tersedia di pasar dibandingkan dengan fungisida kimia. 2. Pengendalian secara kimia dengan mengandalkan fungisida dan bakterisida. Kelebihan dan kekurangan pengendalian antraknosa dengan cara kimia. Kelebihan: cepat dan efektif. Pengendalian kimia dapat membunuh patogen antraknosa dengan cepat dan efektif. Mudah digunakan. Fungisida kimia mudah digunakan dan dapat disemprotkan langsung pada tanaman. Kekurangan: biaya mahal. Harga fungisida kimia relatif mahal, dan penggunaannya yang harus berulang dengan dosis yang meningkat, karena akan terjadi resistensi atau kekebalan. Ketergantungan pada bahan kimia. Hal ini bisa mengurangi nilai kesuburan tanah dan meningkatkan biaya pengolahan dan perawatan tanaman. Fungisida dan bakterisida yang cocok untuk pengendalian Colectotrichum capsici. Penggunaan fungisida berbahan aktif seperti klorotalonil, mancozeb, tembaga hidroksida, sulfur, dan kuprosan. Penggunaan bakterisida berbahan aktif streptomycin, sulfur, dan tembaga. Oleh karena itu, cara pencegahan dan pengendalian jamur Colectotrichum capsici yang terbaik adalah pengendalian secara integratif dengan menggabungkan cara biologi dan kimia. Kesimpulannya, tetap jaga kondisi tanaman Anda tetap fit dengan pengairan, pemupukan, pemberian nutrisi, menjaga pH tanah tetap netral dan tentu saja pencegahan serangan jamur dengan agen biologi. Karena tanaman yang lemah lebih rentan terhadap infeksi jamur. Demikian video cara pencegahan dan pengendalian penyakit antraknosa atau patek, yang disebabkan jamur atau cendawan Colectotrichum capsici pada tanaman cabai.